Saya bacakan dulu CV Dr. Putrika. Beliau merupakan lulusan FKUGM tahun 1998, mengambil S3 di Jerman, kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan spesialis di FKUGM selesai tahun 2013. Beliau juga sudah menyelesaikan subspesialisnya mengenai kardiologi nuklir dan pencitraan kardiologi di Rumah Sakit Jantung Pusat Harapan Kita. Saat ini beliau bekerja sebagai staf di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular di UGM dan staf di Rumah Sakit Sarjito. Untuk Dr. Putrika, waktu dan tempat kami persilakan dokter, dapat share screen-nya juga dokter. Terima kasih Dr. Yusrina atas sudah diberikan waktu untuk acara hari ini. Saya akan mencoba untuk sedikit berdiskusi tentang kasus-kasus ya. Jadi di sini apakah suara saya cukup terdengar dengan baik? Jelas dokter, slide-nya juga dok. Slide-nya oke, ya. Jadi kali ini kita akan mendiskusikan kasusnya ini adalah tidak hanya EKG, tetapi nanti digabungkan dengan klinis, begitu ya. Silakan nanti kalau seandainya ada pertanyaan bisa lewat Zoom chat di sini atau melalui Telegram juga bisa. Jadi nanti dokter saya minta mohon bantuan dari Dokter Yusrina untuk membacakan nanti tentang pertanyaan-pertanyaannya. Kasus yang pertama yaitu di sini adalah seorang wanita usia 52 tahun datang dengan keluhan sesak nafas, kemudian sejak 2 jam, kemudian pasien dilakukan pemeriksaan fisik, juga EKG, kemudian pasien sambil dilakukan stabilisasi dari kardiorespirasinya. Namun, meskipun begitu pasien kemudian mengalami desaturasi, jadi pada saat dilakukan stabilisasi kardiorespirasi, kemudian bukan membaik. Di sini juga tadi seperti saya ceritakan ada pemeriksaan juga sebelumnya sambil dilakukan untuk stabilisasinya. Namun meskipun sudah dilakukan stabilisasi, pasien tetap saja desaturasi pada saat dilakukan NIV, jadi non-invasive ventilation, sehingga akhirnya pasien dilakukan intubasi. 1 jam setelah intubasi itu dilakukan juga EKG monitoring, juga vital sign monitoring, dan pada saat vital sign monitoring itu mereka dicurigai ada suatu ST elevasi. Sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan EKG ulang. Pasien tidak didapatkan riwayat hipertensi maupun diabetes mellitus dan tanda vital pada saat datang tensinya adalah 100/68 mm Hg, heart rate-nya adalah 70 kali per menit, respiratory rate-nya 28 sampai dengan 30 dengan suhu afebris, gula darah dalam batas normal, HbA1c masih dalam batas normal. EKG-nya pada saat awal adalah sebagai berikut. Kemudian tadi dikatakan setelah 1 jam setelah diintubasi, kemudian dicurigai ada suatu ST elevasi sehingga kemudian dilakukan EKG ulang. Dan ini adalah EKG pada saat setelah pasien tersebut 1 jam diintubasi. Nah, seperti konsep pada sesi ilmiah kali ini adalah bukan semacam simpo atau webinar, jadi mungkin akan lebih bagus kalau kita mengadakan suatu interaksi gitu antara kami, presentan, juga dengan peserta. Jika memungkinkan, mungkin saya ingin ada sedikit
asupan dari peserta, kira-kira kalau seperti ini, apa yang terjadi pada pasien ini? Bisa loh nanti peserta juga misalnya kemudian mendapatkan kasus seperti ini. Nah, silahkan mungkin ada yang pengen bercerita, mau lihat. Ini adalah EKG pada saat pada saat pasien sebelum dilakukan intubasi, dan yang ini adalah pada saat pasien setelah dilakukan intubasi. Ada yang mungkin ingin bercerita di sini terdapat apa? Kalau EKG yang ini, apa yang didapat? Di sini EKG-nya, heart rate-nya apakah masih baik? Masih ya. Heart rate-nya lebih kurang 100 kali per menit. Kemudian iramanya juga masih sinus. Aksisnya pasien ini, nah mungkin silakan jangan lupa untuk menghitung aksisnya juga. Aksisnya memang tapi nampaknya ini ada sesuatunya deh. EKG-nya, ya. Ya, misalnya Dokter Putrika, apa mungkin saya bisa bantu Iya. memilihkan peserta dokter untuk diskusi, Dok? Oh iya, silakan. Terima kasih Dokter Yusrina. Mungkin untuk Mbak Sri Wahyuni. Untuk Mbak Sri Wahyuni mungkin bisa bantu baca EKG-nya yang ini, Mbak. Mbak Sri Wahyuni sepertinya masih barusan away, Dok. Oke. Mungkin bisa dibantu untuk yang lainnya, Dokter Kuratu Aini. Nggak apa-apa loh, Dokter... salah itu ya boleh kok ya. Betul dokter. Ya, silakan. Sinus ritem, terus gambaran aksisnya LAD, Dok. Oke. Apakah di sini ada sesuatunya? Yang EKG awal nggak ada, Dok. LAD aja gambarannya. Oke. Yang EKG selanjutnya post intubasi esterefasi anterior ekstensif. Iya, betul sekali yang diceritakan, walaupun di sini memang ada beberapa catatan, tapi saat ini menurut saya itu bukan sesuatu hal yang sangat penting, tapi kita mencoba untuk melihat EKG yang di sini. Yaitu di sini betul sekali, di sini terdapat ST elevasi. ST elevasinya di mana? Jadi ini tadi adalah lead 1, 2, 3. Terus ini AVR, ini AVL, dan ini AVF, ini V1, V2, V3, V4, V5, dan ini adalah V6. Dan yang di bawah ini adalah EKG lead 2 panjang. Betul sekali. Dan kemudian tadi dikatakan memang kemudian pasien ini terjadi perubahan dari segmen ST maupun gelombang T, atau sering disebut sebagai ST-T changes. Jadi perubahan dari segmen ST ataupun gelombang T. Di sini terutama yaitu betul sekali tadi ada ST elevasi, yaitu di mana
bisa kita lihat ini di lead 1, maaf. Kemudian di AVL, kan kalau yang pasangannya lead 1 adalah AVL ya. Nah, di sini ada ST elevasi, kemudian di prekordial ada yaitu lead V2, V3-nya memang tidak terlalu, tapi V4, V5, V6-nya semuanya ada. Dan juga kebetulan selain di anterior atau anteroekstensif sebenarnya, di lead 2 ya, tadi ada juga sebenarnya ada ST elevasi, tetapi kalau lead 2 maka harus, jadi lead itu tidak bisa, kalau untuk ST elevasi kayak gitu tidak bisa dianukan sebagai satu ya dok, ya dok ya. Jadi dia harus minimal 2 lead yang berhubungan. Jadi kalau lead 2 itu nanti harus dibandingkan dengan lead 3 dan juga nanti dengan AVF. AVF-nya ini tidak ada ST elevasi, lead 3 tidak ada ST elevasi, jadi hanya lead 2. Jadi untuk sementara mungkin yang untuk inferior itu belum bisa. Tapi paling tidak dia adalah di lead dari V2 sampai dengan V6 ditambah dengan 1 dan AVL. Ya, gitu ya. Jadi benar ini adalah ST elevasi di anterior. Kemudian selain pasien itu terjadi ST elevasi di anterior, pasiennya itu juga di sini tadi kemudian pasiennya kita lihat di klinis ya. Di sini yaitu pasiennya mengalami RR-nya cukup tinggi, dari normalnya hanya sekitar 16 sampai dengan 20, tetapi di sini respiratory rate-nya adalah 28 sampai 30, dan kemudian pasien itu juga mengalami desaturasi. Sehingga di sini dapat disimpulkan pada kasus ini adalah pasien ini mengalami suatu STEMI, di mana STEMI-nya itu yaitu pasien itu sampai dengan mengalami udem paru akut, gitu ya, sehingga akhirnya pasien itu harus dilakukan intubasi. Ada yang pertanyaan lagi kira-kira Dokter Yusrina terkait kasus ini? Kalau sejauh ini sih belum ada yang masuk, Dok. Belum ada ya, oke. Mungkin lanjut Kemudian ke kasus berikutnya, Dok. ya, betul sekali, kita lanjutkan ke kasus berikutnya. Nanti waktu saya sampai berapa ya Dokter Yusrina ya? Sekitar 7 menit lagi, Dok. 7 sampai 10 menit lagi, Dok. Oke, ya. Mungkin kasus yang kedua ini saya persiapkan 4 kasus, tapi nanti nggak apa-apa kalau misalnya tidak bisa semua kasus, mungkin kita batasi secukupnya saja yang sesuai dengan waktu, karena memang sudah dari jam 9 tadi ya, sudah cukup lama untuk online. Yang kasus yang kedua yaitu seorang laki-laki usia 45 tahun datang dengan keluhan sesak nafas yang memberat dalam 1 hari terakhir, dan sesaknya ini membaik dengan beristirahat. Pasien biasanya tidur dengan 1 bantal tanpa merasa sesak, tetapi sekarang dengan 1 bantal itu dia merasa tidak cukup. Pasien sudah 30 tahun itu merokok, heavy smoker, dengan gambaran EKG-nya adalah sebagai berikut. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari EKG ini? Mungkin ada yang ingin bercerita? Apakah ada yang saya bisa dibantu, Dokter Yusrina? Iya, Dokter, Untuk mungkin. Yang online, mungkin Dokter Syarifah Rani bisa bantu baca EKG-nya, Dokter. Halo, siang Dok. Ya, silakan. Ya Dok, izin interpretasi. Jadi di sini untuk
untuk heart rate-nya dokter, untuk QRS-nya itu kira-kira 3 kotak besar, mungkin sekitar 90 sampai 100 ya dok, untuk heart rate-nya. Terus untuk gelombang P-nya masih ditemukan gelombang P. Terus untuk QRS-nya ada kesan LPH dok di V5 V6-nya. Oke, sudah lumayan banyak yang betul. Mungkin bisa ditambah lagi. Kalau aksesnya kira-kira gimana? Oh ya dok, aksesnya ini LAD dok. Oke, bisa mengatakan LAD dari mana dokter? Karena untuk di lead 1 dia cenderung positif, untuk di AVF negatif dokter. Oke, ya. Di 1 positif, di AVF negatif. Terus sama gelombang P. Kalau untuk gelombang P-nya ini udah PPD V1 cenderung ini dok, runcing pulmonal dok. Oke, ya. Jadi mungkin kalau saya coba ke aksis dulu ya. Jadi mungkin nanti kita batasi hanya 2 kasus, tapi paling tidak kita bercerita lebih banyak dulu. Kalau masih ingat terkait dengan aksis itu mengikuti yang kemarin yang mungkin sejawat sekalian bisa melihat lagi lewat YouTube, yaitu kuliahnya Dr. Vita, yaitu tentang EKG. Jadi selain di AVF-nya itu adalah negatif dan kemudian satunya adalah positif, itu kalau kembali lagi menggambarkannya, membayangkannya. Jadi kalau saya seperti ini tidak suka kalau seandainya saya hafalkan, karena saya bukan orang yang biasa menghafal, tetapi saya akan cenderung memakai bahwa lead 1 itu sama dengan X, sumbu X, sedangkan lead AVF itu sama dengan sumbu Y tapi yang ke bawah. Kalau biasanya kan kalau koordinat misalnya kayak matematika itu kan ke atas ya, tapi untuk sumbu Y-nya adalah ke atas, tapi kali ini kita adalah pakainya untuk ke bawah. Itu setara dengan AVF. Nah, sehingga itu letaknya tentu saja bukan aksesnya bukan antara 0 sampai dengan 90, tetapi dia adalah minus 30. Gimana bisa tahu bahwa itu adalah lebih dari minus 30? Maksudnya minus 30 apa 40 apa 50? Nah, di sini yang bisa kita lihat adalah lead 2. Lead 2 bisa kita lihat bahwa dia juga minus atau positif atau negatif. Kalau yang di lead 2. Negatif ya. Jadi kalau seandainya satunya adalah positif, AVF-nya adalah negatif, kita lihat lagi di lead 2. Kalau lead 2-nya adalah juga negatif, itu sudah pasti dia adalah minus 30 atau antara minus 30 sampai minus 90 lah, seperti itu. Jadi, tetapi kalau seandainya AVF-nya negatif, tapi satunya masih positif, dan lead 2-nya adalah positif, masih positif juga, itu dia mungkin antara 0 sampai dengan minus 30, seperti itu masih bisa, gitu ya. Tapi ini kalau ini sudah jelas, ini adalah LAD, gitu, karena antara minus 30 sampai dengan minus 90. Sudah benar tadi. Kemudian yang kedua adalah tentang LVH. Jadi itu juga sudah relatif sudah benar, tetapi yang bisa kita lihat di sini kemarin kalau nggak salah kuliahnya Dokter Taufik, Dokter Taufik kalau tidak salah, atau Dokter Vita, yaitu tentang progresi dari QRS mulai dari V1 sampai dengan V6. Di sini bisa kita lihat kalau V6 itu harusnya sudah tidak ada lagi S, ya. Di V6 harusnya sudah tidak ada lagi S, tetapi di sini bisa kita lihat bahwa dia masih ada gelombang S-nya. Jadi di sini memang bisa dibayangkan ini
gelombang S-nya itu belum selesai. Jadi jantungnya itu bahkan lebih besar daripada, jadi iktusnya itu lebih besar daripada V6. V6 letaknya di mana? Itu sudah di LAA. Jadi itu sebabnya jantungnya besar. Ya. Jadi sudah memang hampir itu tadi untuk yang LVH bisa dilihat lagi untuk kriterianya. Kemudian, nah kalau untuk EKG-nya ini memang agak sedikit susah di sini. Kenapa? Karena memang di satu sisi nampak seperti P pulmonal, tetapi ingat ini juga ada bifasik P kayak gitu. Jadi mungkin pasien ini bisa saja nanti adalah suatu selain apakah ini ada right atrial hypertrophy, tapi juga bisa saja ini adalah suatu left atrial hypertrophy. Nah, nanti kalau seperti ini sejawat nanti bisa kemudian membandingkan dengan pemeriksaan fisiknya. Jadi bagaimanakah ictus cordisnya, bagaimanakah batas jantung kanan, batas jantung kiri. Kemudian jika diperlukan mungkin juga foto ronsen. Ya, kalau foto ronsennya jantungnya membesar, kemudian juga jangan lupa dilihat dari apakah pasien ini ada murmurnya. Dan juga apakah ada tanda-tanda dari kongesti kongesti jantung kanan maupun kongesti jantung kiri. Kalau kongesti jantung kiri yang dilihat yaitu apakah ada udem paru, sedangkan kalau kongesti jantung kanan yang dilihat yaitu ada udem di perifer, seperti hepatomegali, peningkatan jugular venous pressure, ataupun ada udem ekstremitas. Begitu ya. Mungkin untuk nomor 2 sudah. Apakah ada pertanyaan? Mungkin Dr. Yusrina saya bisa dibantu? Saat kami screening masih belum ada pertanyaan. Dokter ya. Yang di YouTube kami cek juga masih belum ada, dokter. Juga belum ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan mungkin juga masih bisa disusulkan yaitu di Telegram, grup Telegram ya. Mungkin masih banyak yang harus mencerna lagi. Silahkan bisa dibaca ulang. Kalau seandainya tadi masih perlu membaca ulang, silahkan dibaca ulang untuk yang kuliah hari ini, kemudian kuliah yang minggu lalu, seperti itu. Masih bisa nanti silahkan di YouTube channel, baik di YouTube channelnya Mobile ECG UGM, kemudian RSDC Academy, maupun dari YouTube-nya Ina Health.